Halo, nama saya Nazif, mahasiswa Telkom University Surabaya angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan modul 1 Power BI. Nah, di sini dari modulnya terlebih dahulu. Di modulnya yang bagian pertama penjelasan, terus disuruh buat akunnya. Nah, ini karena akunnya cuma bisa dibuat sekali, jadi ini bisa ngikutin step yang ini pada saat login atau register. Nah, ini nanti ada kredit gitu. Nah, terus kalau udah buat, nanti kan tampilan awalnya kayak gini kan. Nah, tampilan awal kayak gini nih bisa Azure SQL Database. Kalau misalkan belum muncul, berarti pencet bagian ini, kemudian pilih yang Azure SQL Database. Nah, kalau misalkan enggak, pencet yang ini, terus pilih yang Azure, nanti diarahin. Nah, nanti di sini create resource. Nah, ini bisa pilih di sini langsung SQL database. Kalau misalkan di sini nggak ada, SQL database ya bisa yang ini sih pilihnya. Nah, ini kalau misalkan dia tinggal diklik. Bentar, salah. Ini sama ini. Di sini kan sama. Ya, kurang lebih seperti itu sih, ini cara cepatnya. Nah, habis itu kan ini udah masuk nih di sini. Ini tuh yang pertama dipilih, kalau dari awal banget ini nggak usah dipilih. Terus ini Azure for Student. Kemudian resource group itu create new. Misalkan Azitas. Oke. Nah, terus di sini masukin database name-nya. Database name-nya itu AdventureWorks. Nah, kemudian pilih servernya. Karena udah pernah, terus sekarang ganti. Biasanya pakainya servernya Jakarta. Ini pilih yang Jakarta atau Pasifik. Asia Pasifik, Indonesia Sentral. Nah, ini database-nya terserah. Nggak dinamain apa harus ini ya. This verse uses only lowercase letters, number, and hyphens. Oh, terus lowercase atau yang di bawah, habis itu cuman penggunanya minus di sini. Tapi minusnya itu cuma ada 1, nggak boleh lebih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak boleh. Terus sini pakainya yang use SQL Authentication. Nah, use SQL Authentication ini tuh nanti pada saat login gitu, itu bahkan dimintain. Nah, di sini bebas mengisinya apa aja. Ini udah, kalau udah tinggal di OK. Terus ini pilih no, ini pilih environment development. Terus ini pakainya locally redundant. Terus pilih yang next.
Di halaman ini pilih yang public endpoint, terus ini dia semua connection policy. Ini pilih yang default aja, soalnya di sini nggak ada. Terus masuk ke bagian security, next. Habis itu di sini enable Microsoft Defender for SQL, ini nggak perlu. Ini not configured, di sini bisa not enable. Cuman di sini nggak ada pilihannya kan ya. Dari awal tak dapat uang. Nanti pilih yang Indonesia. Terus ini tinggal pilih oke, database name-nya ini pilih production locally, next networking, ini pilih yang public, ini di yes, terus ini pakainya default. Habis itu lager kayaknya nggak ada sih di sini. Di sini next server identity not enable, terus enable secure, terus nggak perlu, terus use existing data. Ini pakai yang sampel AdventureWorks, diain aja. Nah kalau misalkan udah, langsung pilih yang review script. Sebenarnya teks ini nggak perlu sih, langsung aja review script. Nah ini di create. Ini nunggu dulu sampainya beres, terus nanti bakalan muncul kalau misalkan validation failed. Nah ini validation failed. Ini negaranya harus diganti. Nah cara gantinya tinggal ke bagian basics, habis itu pilih yang ini. Ini kan Indonesia kan. Nah, ini ganti ke Malaysia yang paling dekat. Tinggal di OK. Itu udah review plus script. Terus script. Nah, kalau misalkan udah muncul deployment in progress, itu udah berhasil. Ini tinggal tungguin doang bentar. Nanti sampai muncul tulisannya ini. Deployment is complete. Tapi nanti pas mau login itu ada ini kayak error gitu loh. Nanti ada tulisannya kayak gini. Ini khusus buat yang internetnya baru atau belum dikenal, misalkan kalian pindah internet gitu dari WiFi ke data. Nah, terus data ini tuh kalian baru masukin, itu kan IP-nya baru. Nah, ini harus di-load dulu. Tapi ini nanti sih.
yang selalu bukannya tepat kalau burung berkicau. Emang kayak lama. Nah, ini udah beres. Jika go to resource. Nanti pas udah go to resource ini, pilih yang query editor. Habis pilih query editor, terus pilih yang SQL authentication. Nah, SQL authentication tuh pakai yang tadi udah dibuat. Connecting. Nah, ini kan tadi nggak muncul karena udah pernah login. Nah, terus di sini itu ada query itu untuk menjalankan perintah. Nah, ini tinggal diklik. Nah, query yang di sini tuh nggak bakal kesimpan. Kayak misalkan kalian pakai database gitu ya, SQL gitu, MySQL. Kalau MySQL kan biasanya kesimpan kan. Nah, kalau ini enggak. Jadi ya cuma nunjukin doang. Nah, misalkan query pertama ini tinggal di-copy saja, terus masukin ke sini. Nanti di bawah sini bakalannya muncul semua datanya. Misalkan pakai query yang sini. Ini tinggal di run, terus muncul semua nih data-datanya. Data-datanya ini tuh select product ID, name, list, price. Itu cuma data-data yang dipanggil doang kayak gitu. Terus datanya muncul lagi semuanya. Tutup jendela query jika Anda sudah mengeksplorasi. Nah, terus ini ada tugas praktikum. Nah, tugas praktikum sekalian aja deh dicoba. Identifikasi pelanggan korporat. Nah, yang pertama kali dibuka adalah kita cari sales LT, customer. Berarti di bagian sales LT, terus lihat di bagian tables. Terus lihat yang di bagian customer. Nah, customer ini biar cepat diklik 2 kali, terus nanti muncul nih semuanya. Ini kan ada first name, middle name, sama last name kan. Nah, yang perlu dipanggil, itu yang memiliki nama first name dan last name dari tabel sales LT dan nama perusahaan company name. Berarti from lupa ya. Select dulu. Select first name, first name as nama pertama, last name as nama terakhir, then company name di sini ada nggak company name? Company name as nama perusahaan. Ini enter. From ini bisa pakai sales LT.customer atau ya gampangnya customer gitulah. Where sales LT not null. Habis itu ketik enter, terus di run.
not null. Bentar. Ada yang lupa. Oh, is pakainya. Terus ini ganti customer. Oh, salah. Jadi dipakein alias waktu pemanggilan biar cepet. Ini kan sales lt.customer, ini dipakein alias. Alias tuh kalau misalkan kita mau panggil itu biar lebih cepet gitu. C. company name atau nama perusahaan kan di sini namanya. C. nama perusahaan not null. C. ya sebenarnya C. nggak perlu sih. Atau perlu? Enggak, sepertinya. Ini udah muncul semuanya. Terus yang tugas 2, tampilkan nama, warna, sama harga jual dari sales lt.product. Berarti ini tinggal diganti produk. Ada ketentuannya enggak? Tidak bernilai nol. Ini cuman ketentuannya warna black or red. Berarti where color equal black or red and berarti yang pertama diganti P dot cari tahu dulu ininya apa aja. Name, sini diganti name, nama, produk, itu sini ganti P, diganti sama color, S warna, itu company name-nya diganti sama list price. Oke, harga jual. Bentar. Terus sales lt.product ini udah benar, ininya tinggal diganti SP, habis itu where-nya ini tinggal diganti. Terus is not null-nya ini diganti. Where product color, berarti untuk produk yang memiliki warna merah. Berarti color P color
Ini kan produk yang memiliki warna kan, warna berarti warnanya yang dicari. Tapi cek dulu warna udah bener, habis itu list price. List price mana list price? Ini list price juga udah benar. Wrp.color equal dalam kurung black kurung or p.color dalam kurung black and p.list price lebih dari sama dengan lebih dari 1000. Nah ini run consider list price sih. Ini aja yang belum diganti. Nah ini kan masih ada yang harganya di bawah kan. Ini dimasukin dalam kurung. Kok kata divides ya? Nih, jadi harganya khusus yang di atas $1000. Udah benar, terus ganti sekarang ke yang bagian join. Di bagian join ini tampilkan nama produk name dan juga kategorinya. Tapi ini menggunakan inner join, di mana produk name itu dari produk, kategori name-nya berdasarkan dari produk kategori. Berarti sekarang tinggal buka produk kategori sama produknya, produk name sama kategori name. Ini custom tinggal kepake, sekarang tinggal di SQL. Berarti select from select product name product name. Ini ya sebenarnya nggak tahu sih case sensitif atau enggak ya, cuman lebih baik menghindari ini as produk. Habis itu category name as kategori. Habis itu from produk kan tadi sini from sales LT produk kategori sih, kayaknya ini dulu produk sales, ini produk SP inner join ini kan inner join. Nah baru dimasukin yang bagian kategorinya. SC on, ini kan tulisannya nih on p dot. Nah terusnya dicari nih yang berhubung yang ada tuh apa produk ID. Sini ada nggak produk ID? Sini nggak adanya produk kategori, berarti di sini ada nggak produk kategori? Ini ada nih produk kategori ID kan, berarti pakai yang ini. Nah ini sebenarnya tinggal kok nggak bisa sih. Nah ini produk kategorinya tinggal di copy paste. Habis itu p.produk kategori,
sama dengan C dot kategori ID ya dirang produk name, berarti sini produk name-nya berbeda, produk number. Produk kategori, berarti ini pakainya name, produk number. Jadi sini ganti name, produk name ganti sama name. Kategori name juga nggak ada, berarti kategori name itu diganti sama name-nya. Terus sini yang bagian genap. Di sini ada sales order number, nomor pesanan, sales order number, nomor pesanan, sales order header, sales order header. Ini hapus, terus ini hapus. Sales order header berarti yang dipakai nomor pesanan sales order ID. Habis itu nama produk sales order ID, nama produknya ada kan, sales order ID number, sales order number ada nih, berarti pakai yang ini. Tapi di sini kalau misalkan pakai sales order header, berarti ini manggilnya ada dua tabel. Yang pertama sales order header sama cuma nomor pesanan, tanggal pesanan sama total tagihan. Berarti cuma dari ini doang bisa. The sales order ID, sales order number. Di sini ada sales order number. Di sini tadi ada sales order number ini. Berarti select sales order number, ini di copy, habis itu di paste S nomor pesanan. Nah ini kan S, oh ya berarti dikasih S aja biar cepet. Terus di sini ada tanggal pesanan, berarti S dot order date, S tanggal pesanan, tanggal pesan, ya betul atau enggak pakai order date. Betul, punya order date. Habis itu yang terakhir itu total tagihan, S dot total due, S tagihan. Itu from sales LT ini SS where tagihan, berarti S dot total due lebih dari 5.000. Terus yang kedua slide, habis itu produk name, as produk itu yang dipakai produk, berarti ini P.
p.product terus habis itu p.product lagi, ada product number ini dihapus. Product number S produk nomor produk ini apaan? Habis itu size size S ukuran from produk SP where size p.size equal M or p.size jangan pakai titik tanda petik double, salah. L or p.size XL habis itu titik koma. Dapat teman-teman dengan terus ini ditambah dengan run easy. Habis itu yang terakhir sales order ID, sales order detail sama sales order, berarti pakai ini aja, ini dihapus. Habis itu as produk yang dipanggil nama produk, sales order ID, berarti ini kan sales order ID, berarti s.sales order ID s nomor pesanan, habis itu sales order detail, order quality ada, unit price juga ada di sales order detail, berarti yang dari produk itu cuman produk doang, jumlah pesanan dan lain-lain ada di yang s.order quantity s jumlah pesanan, s dot unit price s harga satuan, SP habis itu ini pakainya inner join, habis itu masukin SS itu on sales LT produk. Ini sales LT produk nih yang dipanggil, dicari dulu si ID-nya. Ini kan sales order detail ID, sales order ID sama produk ID, berarti yang dipanggilnya adalah produk ID-nya. Soalnya di sini nggak ada sales produk ID-nya kan. Dipakainya sales produk ID. Jadi itu gimana ya, aku lupa. P.produk ID on P.produk ID equal S.
produk ID, terus di run, boom. Sekarang yang bagian bonus. Yang di bagian bonus ini sangat banyak. Berarti ada 3 tabel yang dipanggil sales LT, sales order header, sales LT customer, sales LT, sales order detail. Select first name, pelanggan, customer, say dot first name as nama depan, koma c dot last name as nama belakang, koma habis itu nomor pesanan, sales order number. Sales order number ada nggak di sales order detail? Sales order number beda, berarti sales order header. Di sini pakainya SOH buat sales order header. Yang dipakai adalah sales order number as nomor pesanan, koma total tagihan, berarti pakainya SOD titik titik total due as total tagihan to from. Nah, di sini kan ada 3 tabel kan, berarti yang pertama kita panggil dulu nih from-nya. From ini panggil dulu sales customer SC. Nah, habis itu kita cari nih, ini nggak perlu lagi until tabs. Ini kan sales order ID kan, sales order ID itu ada order quality. Di sini ada yang customer nggak ada, berarti ke sini. Di sini sales order header, ini kan ada nih, berarti sales order header itu disambunginya sama customer. SC inner join. Tadi yang ada sales order header customer, berarti sales order header. Sebenarnya jangkauan begini sih, sales order header berarti sales LT dot sales order header as SOH on c dot customer ID sama dengan SOH dot customer ID. Terus ini ada inner join lagi, sales LT dot order detail as SOD. Bentar, kok lupa ya. Oh benar, on
habis itu SOH, dan cari yang sama. Sales order detail, sales order detail, sales order detail. Ini apa? Sales order ID. Sales order detail ada apa enggak? Enggak ada. Berarti paketnya sales order detail sama cari lagi. Sales order detail. SOH dot sales order detail equal SOD dot sales order detail habis itu titik koma SOD. Terus ini salah. Oh, inner join-nya lupa ternyata. Oh, gak ada detailnya, cuma sales order ID doang. Ini juga sales order ID. Run. Di bagian SOD. Ini adanya unit price total due itu ada di nggak ada di customer, ada apa enggak? Nggak ada. Maaf tadi laptopnya mati. Ini tinggal dikit lagi. Tinggal yang terakhir. Nah ini kan di sini total due-nya kan nggak ada kan, karena emang nggak ada sih. Kita juga lihat. Tapi kita ngambil dari sini. Price nggak ada di bagian ini. Adanya di SOH. Ini di SOH, ini di SOD. Ini lagi run. Lama banget. Sales order number itu adanya di SOH. Dan kalau misalkan ini di run SOH. Ya sebenarnya sales order number itu buat apaan gitu, terus gunanya kita manggil kan tiga tabel kan, ini sales order header, sales order detail itu sebenarnya nggak bermanfaat sih ya, soalnya kan yang dipakai sales order header sama sales order header juga kan, jadi sales order number sama sales order header. Di sales order detail tuh itu cuma unit price, di sini nggak ada total due sama
source order number di sini juga nggak ada. Berarti yang dari modul ini harusnya diperbaiki. Oke, segitu aja modul 1. Semoga membantu.